Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar Bareng Far, tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini kita akan membahas ending alias episode terakhir dari Shingeki no Kyojin. Ini adalah season keempatnya, dan episode kedua, serta episode terakhir dari seriesnya. Akhirnya perjalanan Eren untuk membasmi Titan yang ujung-ujungnya membasmi seluruh umat manusia itu pun selesai. Apa yang akan terjadi? Apakah Eren benar-benar mati dan apakah Mikasa akan melindungi Eren? Penasaran bukan? Oke lah, daripada kelamaan, langsung kita masuk ke inti videonya aja. Pasukan pengintai kini ada di dalam pesawat yang dikemudikan oleh Onyang Kopon. Mereka akan mendarat di atas punggung Titan pendiri atau punggung tengkorak Titan Eren yang tengkorak gede raksasa itulah pokoknya. Di sana mereka terus mendapatkan lemparan batu yang gak lain adalah perbuatan dari Titan binatang. Pesawat itu pun terus mendekat dan terus menghindari lemparan batu, hingga bisa mendekat ke punggung dan semua pasukan pengintai bisa meluncur dari atas sana, menghindari lemparan bebatuan. Begitu juga dengan Reiner yang langsung berubah menjadi Titan Zirah dan langsung menerjang Titan binatang, sampai tali yang menghubungkan Zeke dan Eren itu terputus. Gak sampai di sana, Pik juga merubah tubuhnya menjadi Titan. Zeke sangat mudah dikalahkan, mereka pun sadar, ini cuma cakang kosong, gak ada siapa-siapa di dalam sini. Pantas aja Zeke nggak ngelawan. Lalu apakah tubuhnya disembunyikan? Seperti teknik yang digunakan oleh Titan Palu. Mereka semua bingung, bagaimanapun juga mereka harus menghentikan troubling ini dengan memutus hubungan Eren dan Zeke. Mereka harus membunuh Zeke, tapi bingung juga bagaimana cara mencarinya. Tempat ini begitu luas, namun Armin malah mengambil keputusannya. Hancurkan saja tengkorak ini, setelah itu kita pasti akan mengetahui keberadaan Zeke. Walau begitu, Armin juga sadar, Eren pasti tidak mudah dikalahkan. Tetapi kalau kita menghancurkan tulang ini, mungkin kita bisa tahu lokasi Eren dan Zeke yang sebenarnya. Mereka semua langsung bergerak ke tempatnya masing-masing, dan ketika Armin merenung sendirian di sana, dia tiba-tiba saja ditarik oleh sebuah tentakel. Saat itu juga, Armin bisa melihat sekelibat bayangan nyemir dan dirinya yang langsung dimakan Titan, yang memiliki rupa seperti binatang. Titan itu segera pergi. Jelas, mereka semua terkejut dan berbalik untuk mengejar Armin. Namun mereka semua terdiam ketika menyadari, di atas tengkorak raksasa itu kini penuh dengan Titan-Titan yang lainnya. Puluhan, bahkan ratusan mungkin. Onyang Kopon ternyata selamat walau pesawat yang dia kendarai hancur. Dia tidak sadarkan diri. Balik lagi ke pasukan pengintai dan lainnya. Reiner benar-benar kewalahan ketika dikeroyok oleh banyak Titan. Tentu saja, Jen dan Connie tidak akan diam dan terus menembakkan tombak peledak ke semua Titan itu. Tapi mereka ini sadar, jumlah Titan ini terlalu banyak, tombak ini pasti akan habis. Mereka bertekad akan menyelamatkan Armin. Kapten Levi juga yakin Armin masih hidup, karena kalau dia terluka, dia pasti berubah menjadi Titan. Kapten Levi bahkan mengajukan ide kalau dia akan menarik perhatian para ratusan Titan itu. Namun tiba-tiba saja Pik menghentikan mereka semua. Itu mustahil, karena semua Titan itu adalah 9 Titan yang memang diciptakan untuk pertahanan. Maksud dari 9 Titan ini kan ada 9 jenis, tetapi ini kan ada banyak banget rupanya. Jadi banyak Titan-Titan yang sudah pernah dipakai sama orang-orang gitu. Jadi banyak banget ada di sana. Pik akan mengambil keputusannya, dia akan mengakhiri semua ini. Dia segera berjalan ke arah leher Eren dan memasang bom di sana. Sebelum dia berhasil menekan pemancarnya, tiba-tiba saja tubuhnya ditusuk oleh Titan Palu. Mereka benar-benar kewalahan dan terus bertarung. Begitu juga dengan Reiner yang ikut mundur untuk menyelamatkan Armin. Namun dirinya dikejar oleh banyak sekali Titan. Jen juga ada di belakangnya dan ikut mengawal dirinya. Mereka kembali dikejutkan lagi ketika Titan kolosal punya Bertolt itu muncul. Dia menangkap Reiner dan langsung menghancurkan tubuhnya. Gak sampai di sana, Bertolt juga membanting tubuh Reiner hingga mengenai Connie, yang langsung tergantung di bawah tulang Eren. Di sana, Connie mulai kehilangan kesadarannya, begitu juga dengan Kapten Levi. Di tempat lain, Jen kini memegangi tangan Reiner. Mereka berdua menggantung dan parahnya, kabel dari manuver 3D milik Jen itu macet. Manuver 3D milik Reiner juga rusak. Reiner udah pasrah aja. Aku masih bisa berubah jadi Titan kok. Tetapi tentu aja, Jen tidak akan gila. Kalau jadi Titan, ujung-ujungnya kamu juga bakal diinjak-injak di bawah sana. Di sana, Jen mengajak Reiner untuk berjuang bersama. Sampai mati, kita berdua pasukan pengintai bukan? Reiner benar-benar terhura dong. Satu persatu Titan terus mendekati Connie dan lainnya. Mikasa yang sendirian di sana terus membunuh. Namun jelas, dirinya sendiri saja tidak akan cukup, tidak bisa menghandle semua itu. Hingga ada Titan berbentuk ular yang mau memakan Connie. Untungnya, Kapten Levi bangun dan langsung menyerangnya. Namun sayang, kakinya tergigit. Saat itu juga Connie sadar dan langsung menangkap Kapten Levi.
Di tengah-tengah sana, Mikasa bingung siapa yang harus aku selamatkan. Namun tiba-tiba saja di belakangnya ada Titan bersayap yang langsung mengangkat mereka semua dan terbang keluar dari tulang raksasa itu. Connie dan lainnya tentu saja melongo. Ternyata itu nggak lain adalah Gabi dan Annie. Yang ternyata Titan itu nggak lain adalah Falco. Annie mengatakan jika kapal yang dia tunggangi tadi itu sudah tenggelam dan akhirnya mereka pun pergi kemari. Mikasa langsung memberitahu kondisi tentang Armin yang sudah dimakan oleh Titan. Di sana Kapten Levi akan membagi dua kelompok, yang satu akan menyelamatkan Armin dan satu lagi akan menghidupkan peledak itu. Tetapi jelas mereka semua tidak percaya untuk melakukan itu. Atas semua yang terjadi serta ratusan Titan yang ada di atas sana. Begitu juga dengan Mikasa yang belum menerima kenyataan jika dia harus membunuh Eren. Ketika Titan burung Falco itu mendekat, dia sadar ternyata para Titan Palu itu melemparkan panah ke arah mereka. Falco akhirnya bisa menjatuhkan Jen dan Reiner yang langsung berubah menjadi Titan. Sedangkan Annie dan Mikasa langsung pergi ke arah tulang ekor untuk mencari Armin. Reiner terus menghindar dan melawan para Titan Palu yang terus menyerangnya menggunakan senjata. Jen juga meluncur di sebelahnya, namun lagi-lagi para Titan itu kembali menghentikannya. Pik keluar dari tubuh Titannya dan kembali berubah menjadi Titan untuk membunuh para Titan Palu di sana. Jen jatuh. Saat itu juga Pik terus melindunginya, walau begitu kepalanya terus dihancurkan. Dan dia kembali keluar dari tubuh Titan dan kembali berubah menjadi Titan. Terus berulang berkali-kali. Jen lagi-lagi terkena pukulan Titan dan hampir terjatuh. Dia tergantung di sana. Reiner juga sudah mulai kewalahan karena mendapatkan banyak sekali serangan serta tubuhnya yang penuh dengan anak panah. Sedangkan di tempat lain, Mikasa dan Annie serta Connie menemukan Titan yang memakan Armin. Ternyata Titan itu berbentuk okapi. Mereka bertiga turun, sedangkan Kapten Levi dan Gabi masih ada di atas Falco. Di sana, Levi termenung. Di mana sebenarnya keberadaan Zeke? Dia merasa sedikit bersalah atas perintah Erwin yang terakhir, yang meminta dirinya untuk membunuh Zeke. Dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri, namun di samping itu, dia juga merasa sedikit tenang karena dia memilih untuk menghidupkan Armin daripada Erwin, hingga dia bisa sampai ke tempat ini. Annie dan Mikasa terus meluncur, mengejar Titan Okapi yang berjalan zigzag di atas tulang punggung Eren. Annie juga ikut mengejar, namun sayangnya si Okapi itu malah berbalik ke arah tengkorak. Annie langsung melempar Mikasa untuk meluncur lebih cepat ke arah Titan itu. Namun entah bagaimana ketika mereka sudah ada di dekatnya, Titan yang lainnya malah melindungi Titan Okapi. Hingga pedang Mikasa patah dan dia terbanting jatuh. Tentu saja Annie langsung melindungi dia ketika ada Titan yang mendekatinya. Okapi itu menuju ke arah Bertolt dan mereka kembali dikepung dengan banyak sekali Titan. Dan di dalam Titan itu, Armin kembali mendapatkan kesadarannya. Namun dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia benar-benar kecewa dengan dirinya. Kenapa aku kayak gini? Teman-temanku di luar sana sedang berkorban untukku. Apa yang aku lakukan? Aku sangat membenci diriku sendiri. Namun jelas, mereka belum bisa menghentikan Eren, yang artinya kegiatan Rabling itu masih terus berlanjut. Semua manusia yang tersisa terus berlarian dan terhimpit di tepi jurang. Satu persatu orang terjatuh di sana, begitu juga dengan sang ibu yang melemparkan bayinya. Orang-orang mengangkat bayi itu supaya jangan jatuh ke laut. Balik lagi ke Armin, di saat dia merasakan gundah seperti itu, dia sadar kalau dia menyentuh pasir. Dia mencoba menenangkan dirinya dan ketika dia membuka matanya, dia ada di dunia nyemir. Dengan sebuah pohon raksasa di tengah-tengah. Apa maksudnya ini? Apakah artinya semua orang Eldia itu terhubung satu sama lain? Dan ketika dia berbalik, dia menemukan Zeke yang lagi mainan pasir. Armin mencoba berkomunikasi. Zeke terlihat sangat sekali putus asa. Mereka berbicara tentang Ymir si pendiri yang begitu menderita di zamannya. Bahkan Ymir juga berlari ke tempat dunia bahkan kematian pun gak ada. Ya dunia pasir ini maksudnya. Ymir begitu menderita dan selama 2000 tahun dia terus melayani Raja Freeze dan Eren mengerti semua itu. Di tengah-tengah keputusasaannya, Armin terus mengajaknya untuk kembali bersemangat, melawan rasa takut dan menghentikan Rabling ini. Dalam pasir itu, Armin menemukan daun kering. Saat itu juga dia mengingat sesuatu tentang dirinya yang berlari mengejar Eren bersama Mikasa pas masih bocil. Walau cuma lari-larian gitu aja, dia ngerasa sangat senang sekali dan melupakan semua masalahnya. Di depannya, Zeke malah melihat hal lain. Dia malah melihat daun kering itu sebagai bola baseball. Dan dia kembali mengingat masa indahnya ketika dia hanya bermain lempar tangkap bersama seorang paman, yang kini sudah dia makan. Maksudnya paman tersebut sebelumnya adalah Titan Hewan, dan kini Titan Hewan itu sudah diteruskan kepada Zeke. Dan saat itu juga mereka sadar, di dekat pohon itu banyak sekali pengguna Titan sebelumnya. Balik lagi ke dunia nyata, Connie dan Mikasa hampir dimakan, namun Annie langsung melindungi mereka berdua. Namun jelas, Annie juga mulai kewalahan dengan tangannya yang sudah terputus.
Namun mereka semua terkejut karena tiba-tiba saja Bertolt yang di atas mereka langsung menghancurkan Titan-Titan yang akan mendekati Annie. Begitu juga dengan Titan-Titan yang lainnya, yang pengguna sebelumnya adalah kawan-kawan mereka yang kini melindungi mereka. Ini adalah kesempatan bagi mereka. Mikasa sudah siap kembali mengejar si Titan Okapi. Namun saat itu juga, dari atas Titan burung Falco, Gabi berhasil menembakkan Titan Okapi itu tepat di matanya. Mikasa langsung memotong rahang Titan itu hingga memuntahkan Armin. Armin kembali ditarik oleh lidah Okapi. Untungnya, lidah itu langsung dipotong Connie dan Armin ditangkap oleh Annie. Armin akhirnya sadar, tetapi Armin bilang di sana, udah nggak apa-apa kok. Titan-titan di sana terus bergelut. Sebenarnya apa yang terjadi? Armin di sana menceritakan yang sebenarnya. Jadi di alam bawah sadarnya itu, ketika dirinya dan Zeki bertemu dengan orang-orang pengguna Titan sebelumnya, Zeki meminta bantuan kepada orang-orang itu, termasuk kepada ayahnya. Di sana, Armin juga meminta maaf kepada Bertolt yang sudah dia makan. Dan di atas burung itu, Levi dengan jelas bisa menyaksikan Zeki yang muncul dari atas salah satu tulang. Zeki melambaikan tangannya ke arah Levi. Levi tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Di atas sana, Zeki sudah mulai merasa tenang dan menutup matanya. Saat itu juga, Levi langsung memenggal kepalanya, dan para Titan yang ada di bawah sana langsung berhenti bergerak. Orang-orang terdiam sesaat, namun jelas mereka semua senang. Apakah artinya ini semua sudah selesai? Walau begitu, Titan tengkorak Eren masih tetap berjalan, dan Jean kini meluncur ke arah tengkorak. Dia berhasil mendapatkan alat peledak itu. Dia bisa melihat dengan jelas Eren yang menoleh ke arahnya. Keraguan muncul di hatinya, namun dia tetap mengaktifkan peledak itu hingga leher Eren meledak dan kepalanya jatuh. Di tengah ledakan itu, tiba-tiba saja muncul kelabang bercahaya yang berusaha untuk kembali menyatukan kepala Eren dan tulang Eren. Saat itu juga, Reiner langsung menghentikan kelabang bercahaya itu. Dari atas sana, Connie datang bersama Mikasa, Annie, dan lainnya. Dia mengajak Jean untuk ikut menjauh dari sana, karena Armin akan berubah menjadi Titan kolosal dan akan menimbulkan ledakan yang sangat besar. Tentu saja, Jean tidak mau pergi. Bagaimana dengan Reiner yang masih menahan kelabang bercahaya itu? Gak apa-apa. Tubuh Reiner itu sangat kuat. Mereka yakin Reiner bisa menahan ledakan itu. Setelah Falco berhasil membawa mereka semua ke benteng, Armin langsung berubah. Ledakan besar pun terjadi. Falco sampai di benteng itu dan bertemu dengan pengungsi di sana. Ketika asap mulai menipis, mereka bisa melihat Reiner masih baik-baik saja. Namun sayang, ternyata kelabang bercahaya itu masih hidup dan terus merangkak. Tak lama kemudian, cahaya oranye pertanda perubahan Titan itu kembali muncul. Itu nggak lain adalah Eren yang kembali merubah tubuhnya menjadi Titan. Tiba-tiba saja kelabang bercahaya itu mengeluarkan asap. Mereka semua bingung, asap ini bukan bau Titan yang mati. Dan saat itu juga Connie sadar. Ini adalah metode yang sama yang digunakan kepada desaku untuk merubah masyarakatnya menjadi Titan. Saat itu juga Levi langsung memerintahkan Mikasa dan Pik untuk kembali menaiki Falco dan terbang ke arah Eren. Kita harus menghentikan Eren sekarang juga. Mereka pun terbang meninggalkan orang-orang di sana yang terus menghirup asap. Jean dan Connie sudah pasrah di sana hingga orang-orang Eldia yang ada di benteng itu langsung berubah menjadi Titan. Semua Titan yang ada di benteng turun, seakan-akan dipanggil oleh si kelabang bercahaya dan berlari di belakangnya. Reiner sudah siap di depan dan langsung menghentikan kelabang bercahaya itu, walau jelas dirinya kini dikeroyok oleh Titan-Titan saudaranya sendiri, oleh Jean, oleh Connie, bahkan oleh ibunya yang sudah berubah menjadi Titan. Annie juga ikut membantu menghentikan kelabang bercahaya itu. Di atas burung Titan Falco itu, Mikasa benar-benar bingung. Dia melawan kehendaknya untuk melindungi Eren. Kepalanya terasa sangat sakit hingga dia hanya menginginkan satu hal. Dia hanya ingin pulang. Saat itu juga dia membuka matanya dan dia ada di dalam tembok Maria. Di sebuah gubuk kecil dengan Eren yang ada di sebelahnya, dengan penampakan yang sangat biasa. Mereka terlihat seperti keluarga yang sederhana. Di sana Mikasa memeluk Eren dan Eren memiliki permintaan. Jika dia mati, dia ingin Mikasa membuang mafel atau kain merah yang ada di lehernya itu. Dia ingin Mikasa tetap menjalani hidupnya. Dia ingin Mikasa melupakan dirinya. Penglihatan itu kembali terputus. Titan Eren dan Armin terus bergelut, tarik-tarikan rambut, dan saling memukul. Di atas Titan burung Falco, Mikasa mengatakan jika dia tidak bisa untuk membuang mafel ini. Mikasa juga memberitahu jika posisi Eren gak lain ada di mulutnya. Mikasa dan Kapten Levi langsung meluncur turun. Levi langsung meledakkan gigi Eren. Dari celah gigi yang sudah diledakkan itu, Mikasa masuk dan menemukan Eren. Tepat ketika Eren membuka matanya, Mikasa langsung memenggalnya. Dia mengangkat kepala Eren dan menciumnya. Saat itu juga, tepat di belakangnya ada bayangan Ymir. Kemudian terlihat gambaran dari Armin yang berbicara dengan Eren di alam bawah sadarnya tentang kondisi dunia ini. Eren menceritakan tentang kisah Ymir yang sangat menderita.
Kampung halamannya dibakar, bahkan kedua orang tuanya dibunuh. Meski begitu, ternyata Ymir sendiri mencintai Raja Fritz. Rasa cinta itulah yang mengekang dirinya sampai 2000 tahun, dan satu-satunya orang yang membebaskan Ymir dari penderitaan itu gak lain adalah Mikasa. Hingga pada akhirnya, Armin memukul Eren sampai jatuh. Dia kesal dengan sikap Eren yang seperti mempermainkan Mikasa gitu. Sampai Armin dengan gamblang bilang, "Yaudah, semoga Mikasa bahagia sama cowok lain nanti." Dan secara mengejutkan, di sana Eren malah menangis. Dia sebenarnya nggak mau. Dia nggak mau Mikasa sama orang lain. Dia juga nggak mau Mikasa lupain dia. Dia benar-benar payah, bukan? Dan kini gambaran tempat mereka berdua berada berubah menjadi tanah yang penuh dengan darah. Itu nggak lain adalah hasil dari Rabri, di mana Eren juga mengaku kalau dia sudah membunuh 80% populasi manusia. Tentu saja Armin marah di sana. Eren sebenarnya ini bingung. Dia sengaja melakukan hal ini untuk mencegah peperangan ke Pulau Paradis. Namun dia juga kecewa. Akibat ulahnya itu, Hanzi dan lainnya harus mati karenanya. Dia juga mengatakan kalau Armin masih bisa menyelamatkan 20% populasi manusia yang tersisa. Mereka berdua kembali tenang dan duduk bersama di sana. Armin juga mengatakan sekilas dia juga ingin melakukan hal yang sama seperti Eren. Namun jelas Armin begitu senang karena mengikuti Eren, sehingga dia bisa tahu tentang apa yang ada di dunia luar. Di sana juga Armin mengatakan, "Kita akan selalu bersama, mungkin di neraka ya." Eren juga nggak bisa ngelak, dia hanya mengatakan, "Ya udah, aku tungguin duluan di sana." Mereka akhirnya berpelukan dan wajah Eren berubah dengan beberapa luka perubahan Titan. Eren juga menangis di sana. Saat itu juga Armin membuka matanya di tengah-tengah dua tengkorak raksasa. Dia bangun dan mendapati Mikasa yang menggendong kepala Eren. Armin benar-benar menangis di sana. Di sana Armin juga mengatakan hasil dari pilihan Mikasa. Kekuatan Titan terhapuskan di dunia ini. Ternyata para pengungsi yang tadi menjadi Titan dan menahan Reiner sudah berubah kembali menjadi manusia. Begitu juga dengan Gabi, bahkan ibunya Reiner yang kembali menjadi manusia. Connie di sana sangat senang sekali. Itu artinya ibunya yang terjebak dalam bentuk Titan di desa itu juga sudah berubah menjadi manusia. Semua ini berkat Eren. Annie berpelukan dengan ayahnya. Kapten Levi yang duduk di sana bisa melihat dengan jelas bayangan dari teman-temannya yang sudah gugur. Begitu juga dengan Jen dan Connie yang bisa melihat bayangan Sasha. Rainer juga bertemu dengan ibunya. Dia mengatakan jika dia bukanlah Titan Zirah lagi, tapi ternyata ibunya ini malah lebih senang dan memeluk anaknya. Di sana Mikasa bangun. Dia akan pergi duluan ke tempat yang seharusnya, di mana Eren bisa dimakamkan dengan layak. Dan ternyata nggak sampai di sana. Para orang-orang Marlin itu menodongkan senjata ke arah mereka dan berniat membunuhnya. Karena mereka semua adalah orang Eldia, apalagi mereka semua baru saja berubah menjadi Titan. Tetapi tentu saja mereka membela dirinya. Kekuatan Titan sudah terhapuskan. Kami hanya manusia biasa, tetapi orang Marlin tetap tidak percaya. Di sana, Armin melepaskan semua perlengkapan manuver 3D-nya dan berjalan mendekat. "Kalau kami memang Titan, kami pasti akan melakukan perlawanan. Kami hanya manusia biasa, itulah buktinya." Perjalanan Mikasa itu kembali dihentikan oleh Ymir, dan Mikasa di sana mengatakan, semua ini karena si cinta Ymir kepada sang raja hingga membuat mimpi buruk yang sangat panjang. Kini Ymir sudah bisa tenang. Dia menutup matanya dan tubuhnya itu pun menghilang. Pulau Paradis itu sudah menjadi begitu tenang, begitu juga dengan Historia yang sudah tinggal bersama keluarga dan juga anaknya. Orang-orang di dunia itu juga mulai bangkit, begitu juga dengan Pulau Paradis, di mana mereka juga mulai membentuk pasukan militer sendiri yang disebut faksi Eren, dan memperkuat pertahanan dari serangan luar. Itu semua menurut catatan surat dari Historia yang diberikan kepada Armin dan lainnya, yang kini sedang menaiki kapal untuk menuju Pulau Paradis. Armin dan lainnya berniat untuk menjalin kerjasama antara Pulau Paradis dan dunia luar. Kapten Levi juga sudah mendapatkan kehidupannya dengan tenang walau dia harus menggunakan kursi roda. Tetapi dia bisa menghibur para anak-anak dari pengungsi menggunakan permen. Begitu juga dengan Gabi dan Falco yang menanam pohon bersama warga lain. Dan di atas bukit di Pulau Paradis itu, Mikasa duduk di sebelah batu nisan Eren dan mengatakan jika kawan-kawannya akan datang untuk menemuimu. Di tengah Mikasa yang bersedih, tiba-tiba saja ada burung merpati yang mendekat dan menaikkan kembali muffle-nya atau selendangnya itu. Di sana Mikasa sadar Eren pasti masih bersamanya. Akhirnya pun ending. Gila sih, gue puas banget sama endingnya. Walau jelas sih, kalau Eren ini memang mati dan Mikasa sendirian. Tetapi ya mau bagaimana lagi, kalaupun Eren hidup dia bakal disalahkan. Dan Pulau Paradis mungkin akan kembali terancam. Tetapi jelas juga, gue kasih 100/100 deh. Gue suka banget sama endingnya, dan gue juga gak nyesel banget udah ngikutin bertahun-tahun nih anime. Mulai gue SMA kali ya. Sekarang gue udah tua banget guys. Oke guys, gitu aja pembahasan dari episode terakhir Attack on Titan. Endingnya udah full ending banget.
Kira-kira apa ada slide story atau apa gitu episode tambahan mungkin di manganya? Entahlah guys, coba kalian cek kalau kalian tahu atau apa kelanjutannya gitu. Mungkin Mikasa yang akan nikah sama Jan atau apa gitu. Tulis di komentar yuk. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.